Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Suarjano, mahasiswa PPG tahun 2025 dari LPTK Tuhahen Ide Bagus Sugriwa dengan NIM 25411810602. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan rekaman video pembelajaran. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa. Mulai. Selesai. Kita aksen dulu, oke? Nanti kalau pas sebutkan namanya, silakan naikkan tangan. Anak-anak sehat semua? Sehat. Yang pertama, ikuti Rama. Ada Pak. Ikoman Irwan Kusuma. Ada Pak. Dan terakhir Nilo Gede Sinta. Ada yang tak masuk? Tidak. Ya, baik. Nah, sebelum lanjut, marilah kita tepuk semangat dulu. Silakan. Salam semangat. Salam, 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 semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum mulai ke materi yaitu kitab suci, pertama-tama Bapak akan jelaskan tentang agama ya, agama dulu. Karena syarat untuk sebuah agama itu adalah memiliki kitab suci. Semua agama yang ada di dunia itu harus memiliki kitab suci. Oke. Berapa agama ada di Indonesia? 6. Yang terakhir itu masuk adalah Konghucu. Oke. Nah, keenam agama ini harus memiliki kitab suci dan juga harus memiliki tempat suci dan orang-orang suci. Nah, kitab suci agama Hindu apa namanya? Ya, kitab suci agama Islam. Ya, kitab suci agama Kristen itu adalah Injil. Sedangkan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Ya, itu. Nah, sekarang ada orang suci. Nah, orang suci ini adalah penyebar agama. Kalau di Hindu namanya resi, kalau di Islam itu nabi. Ya, kalau di Kristen itu Yesus Kristus. Ya, Yesus. Nah, dipercaya sebagai penyebar agamanya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Kitab suci Weda ini merupakan kitab suci yang kita miliki sebagai umat Hindu. Nah, kitab suci Weda itu berkembang pertama kali di India. Jawab yang keras. Di India. Nih, jawab yang keras, yang kedengaran. Nah, kitab suci Hindu asal katanya atau Wedanya asal katanya berasal kata wid yang artinya pengetahuan. Jadi kitab suci Weda adalah pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa. Yang diwahyukan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa kepada para maha resi. Weda itu artinya wid mengetahui dan Weda adalah pengetahuan. Jadi Weda merupakan pengetahuan yang berisi kebijaksanaan yang bersumber dari Ide Sang Hyang Widi Wasa.
kemudian tokoh yang berjasa dalam bahasa Sanskerta dalam kitab Weda ini kena ditambil adalah Maharsi Panini. Bahasanya itu diperkenalkan oleh Maharsi Panini. Nah, sebelum bahasa Sanskerta atau bahasa dalam Weda itu digunakan sekarang ini Sanskerta, itu pertama digunakan adalah Daiwak yang merupakan bahasa Dewata atau Daiwak namanya Daiwak. Nah, ini kok bahasa yang digunakan oleh para dewata sebelum kemudian dialihkan ke bahasa Sanskerta. Ini kok. Lanjut. Nah, kemudian Maharsi Manu itu mengelompokkan kitab suci Weda menjadi dua kelompok besar. Tuh. Yang pertama itu Weda Sruti, yaitu Weda yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa secara langsung melalui pendengaran para Maharsi. Sruti berasal dari kata serut. Apa itu serut? Keras, yang keras jawab. Kalau bisa jawab naikkan tangannya. Ya, jawab yang keras biar kedengaran. Serut artinya? Ingatan. Mendengar, jangan ragu-ragu. Tadi sudah benar, ya. Nah, itu berarti serut artinya mendengar. Ini kan sudah pendengaran. Nah, kemudian kedua itulah Weda Semerti, yaitu Weda yang disusun oleh para Maharsi melalui ingatan. Bedanya adalah pendengarannya langsung itu diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widi, didengar oleh para Maharsi, kemudian ditulis. Nah, ada juga Weda Sumerti itu diingat baru ditulis. Mungkin wahyunya berapa tahun itu kemudian diingat baru ditulis. Nah, inilah bagian besar kelompok Weda itu sendiri. Jadi bagi dua. Perhatikan baik-baik Weda Suci dan Weda Sumerti. Nah, ini. Kemudian ini terakhir. 7 Maharsi penerima kitab suci Weda yang disebut dengan Sabda Resi. Yang pertama yaitu Maharsi Gersamada. Bacanya Gersamada ya. Yang kedua itu Maharsi Wiswamitra. Yang ketiga Maharsi Wamadewa. Yang keempat Maharsi Atri. Yang kelima Maharsi Bharadwaja. Kemudian yang keenam Maharsi Wasista. Yang terakhir nomor 7 Maharsi Kanwa. Itulah 7 Maharsi yang penerima wahyu. Ini kau penerima wahyu. 7 di sini disebut dengan apa? Sabda Resi. Ingat itu 7 Maharsi yang penerima wahyu disebut dengan Sabda Resi. Nah, masih banyak lagi pengelompok-kelompokan ini. Kalau pas jelaskan sampai mendetail itu satu pertemuan tuh habis sudah. Ada lagi pengelompokannya. Nah, secara besarnya Bapak bawa ini, bagannya. Inilah bagan. Ini sebenarnya kitab suci kita. Tidak hanya Weda. Nah, Weda itu kan dibagi tadi. Ya lihat aja, Weda Suci dan Weda Semerti. Nah, ini dibagi lagi menjadi. Nah, ini kalau Weda Suci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian mantra, Brahmana, dan Upanishad. Nah, ini kok. Kemudian Weda Semerti itu dibagi lagi menjadi 3. Itu bagian Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Nah, kemarin Bapak sudah jelaskan kok. Nibanda. Nah, kemudian bagian mantra dibagi lagi. Bagian mantra itu dibagi lagi. Yaitu Rigveda,
Samaweda, Yajurweda, Atharwa Weda yang disebut dengan catur yang keras. Catur Weda. Weda. Jangan ragu-ragu jawab. Keempat Weda ini disebut dengan catur Weda. Ada Ringweda, ada Samaweda, ada Yajurweda, kemudian ada Atharwa Weda. Disebut dengan catur Weda. Nah, masing-masing Weda ini memiliki fungsi berbeda-beda. Kalau bagi yang suka jadi balian, itu bagian yajurnya. Yajur Weda itu khusus untuk mempelajari ilmu kebalianan atau ilmu dukun, bukan ilmu santet. Ya, ilmu pengobatan. Ya, persisnya adalah itu adalah ilmu pengobatan. Bagian Yajur Weda. Ya, nanti kan kita jelaskan. Kemudian ada bagian mantra, itu bagian di Brahmana. Brahmana dibagi lagi bagian mantra. Kemudian Upanishad juga ada bagian mantra. Kita lanjut Wedanga. Nah, Wedanga dibagi lagi. Itu bagian pertama itu siksa. Kemudian Wyakarana, Nirukta, Canda, Jyotisa, dan Kalpa. Kemudian Upaweda itu dibagi lagi menjadi 6 juga. Ayurveda, Dharma Weda, Gandharwa Weda, Atharwa Weda, kemudian Itihasa dan Purana. Kemudian Nibanda dibagi lagi. Itu ada kitab Sarasamudaya, Purwa Mimamsa, kemudian Basya, kemudian Brahastika, kemudian ada Tantra, ada Wakya, kemudian ada Utara Mimamsa dan Wangsa Puja Mantra. Ini enggak rumit ya. Nah, ini beda Weda kita. Beda dengan agama-agama lain. Yang agama lain cukup satu Al-Quran, tapi kita banyak sebenarnya. Termasuk salah satunya lah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita disebut dengan Pancama Weda. Kenapa disebut dengan Pancama Weda? Tadi ada Catur Weda. Bagian terakhir dari Catur Weda yang disebut dengan Bhagavad Gita. Siapa yang masih ingat di Bhagavad Gita itu percakapan siapa dengan siapa? Di Mahabharata itu ada percakapan siapa dengan siapa? Dengan gurunya Bhagavad Gita. Siapa? Jawab keras. Krishna dan Arjuna. Krishna dan Arjuna. Nah. Bagus. Krishna dan Arjuna. Ketika Arjuna ragu-ragu dalam berperang karena yang dilawan itu adalah saudara-saudara sendiri, maka turunlah Krishna memberikan wejangan. Nah, seluruh wejangan dari Krishna ini dituangkan dalam kitab Bhagavad Gita. Salah satunya adalah begini. Kamu jangan ragu berperang. Yang kamu lawan itu adalah bukan bukan saudara-saudara kamu, itu adalah musuh-musuhmu. Nah, itu katanya Krishna. Nah, tujuannya untuk membangkitkan semangat tempur Arjuna, karena ketika waktu dia berperang Gandiwa itu adalah dadang panah nih. Nah, itu Gandiwa namanya. Itu tidak bisa diangkat karena lemes tangannya si Arjuna. Karena dia yang harus dia bunuh adalah orang-orang terdekat seperti saudara, misan, guru Dronanya, dan kakeknya siapa? Bisma. Yang keras jawab. Bisma. Ya, jawab yang keras. Bisma itu kakeknya. Gurunya siapa namanya? Keras. Drona. Ya, guru Drona. Nah, isi dari Bhagavad Gita ini menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia. Kita paham? Nah, sekarang Pak mau tanya, dalam kisah Mahabharata, siapa tokoh-tokohnya?
Sebetulnya ini menyangkut kita juga bahwa kita ini tokoh-tokohnya siapa? Pancapandawa siapa? Arjuna. Ya, jawab Lukas lagi. Arjuna ada 5. Ayo. Arjuna 5. Ayo. Kelas kelompok sebelah. Lihat kelompok sebelah. Siapa lagi? Ada 5. Sadewa. Sahadewa. Jangan Dracula. Siapa lagi? Yudhistira. Yudhistira. Siapa lagi? Nakula. Nah, yang pertama itu ada Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sahadewa. Apa bedanya Weda Suci sama Weda Smrti? Pertanyaannya bagus ya, tadi udah Pak jelaskan, mungkin Pak jelaskan lagi. Perbedaan Weda Suci dengan Weda Smrti itu ada pada penyusunannya. Artinya Weda Smrti itu disusun melalui pendengaran langsung. Contohnya Marsi Metapo, 1 tahun Metapo, mungkin berbulan-bulan nanti bersemut deh. Nah di sanalah juga Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan wahyunya lewat pendengaran para maharesi, dibisikkan. Kemudian setelah dibisikkan disusunkan langsung apa yang diwahyukan oleh Sang Yang Widi. Itu Weda Smrti. Makanya asal katanya seru atau mendengar. Kemudian Weda Smrti adalah diingat. Weda yang disusun berdasarkan ingatan. Oke, mungkin berapa hari atau berapa bulannya itu Wedanya baru disusun. Hasil dari ingatan para maharesi. Sekarang Bapak akan bagikan soal. Silakan anak-anak jawab nanti sesuai apa yang Bapak jelaskan. Oke, kita bagikan soal satu-satu. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Ini ada nama siswa, isi nama anak dan nomor absen. Isi, nomor absennya, isi namanya, nama siswanya siapa, nomor absennya silakan isi. Ada 5 pertanyaan. Tadi dapat jelaskan, ya. Ada 5 pertanyaan. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah? Ya, kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, anak mungkin sudah mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan, itu ada 5 soal. Ya, nomor 1, silakan angkat tangan, bisa menjawab. Nomor 1, angkat tangannya. Coba, Adit. Weda adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Ya betul, Weda berasal dari bahasa Sanskerta. Tapi awalnya sebelum digunakan bahasa Sanskerta, digunakan bahasa apa tadi? Dawiwa. Nah itu, nih sebelum Sanskerta digunakan,
digunakanlah bahasa Sanskerta, tapi akhirnya sampai sekarang digunakan bahasa Sanskerta. Ya, nih itu betul jawabannya. Nomor 2. Ya, ayo. Wid artinya pengetahuan atau mengetahui. Ya, weda berasal dari urat kata vid yang artinya mengetahui atau tahu. Mengetahui atau pengetahuan. Ya, tahu boleh. Kemudian itu bagus. Itu bagus. 3. Tangannya yang bisa nomor 3. Ini pengertian weda. Tadi sudah Pak jelaskan. Pengertian weda apa? Irwan, Suma. Jawab keras. Suatu kitab yang disucikan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa. Kurang tepat. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kurang tepat juga. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang disucikan oleh Sang Yang Widi Wasa. Kurang tepat. Siapa yang tepat? Siapa? Lebih tepat. Weda adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa sebagai tuntunan hidup manusia. Atau kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 bisa menjelaskan. Nomor 4 boleh, nanti kalau salah Pak yang perbaiki. Siapa? Mungkin Dari India yang ditulis oleh Resi dan disucikan Ida Sang Yang Widi Wasa. kurang tepat. Artinya bukan jawabnya salah, tapi kurang tepat. Nah, jelaskan asal mula weda. Asal mulanya dari mana? Weda itu asal mulanya berasal dari bangsa atau suku Arya yang mendiami lembah Sungai Sindu waktu itu. Nih. Kemudian nomor 5, siapa? Jawab ya. 5. Nomor 5. Nggak bisa? Nomor 5, jelaskan bagaimana ada di dunia. Bagaimana weda itu ada di dunia. Ya, weda ada di dunia itu karena diwahyukan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diterima oleh maharsi atau orang suci, bukan dibuat oleh manusia, bukan manusia yang buat, tapi diwahyukan oleh Ida Sang Yang Widi, diterima oleh para maharsi. Itulah asal mula daripada weda. Sudah cukup? Ada? Nah, sebelum Pak tutup, lanjut lagi dikit ya. Nah, itulah keberadaan weda. Sebagai salah satu kitab suci agama Hindu yang paling tertua, itu menurut sejarah, weda adalah paling tertua di dunia. Agama Hindu aja paling tertua di dunia menurut catatan sejarah. Nih, kenapa? Karena kisah Mahabharata dan Ramayana itu membuktikan itu adalah salah satu bukti perkembangannya agama Hindu. Makanya Bhagavad Gita itu turun pada saat terjadinya perang Mahabharata. Itu percakapan siapa tadi? Krishna dan Arjuna. Dari percakapannya turunlah Bhagavad Gita. Salah satu weda yang disebut dengan Pancamo Weda. Nah, sekarang Pak simpulkan. Nah, kesimpulannya adalah weda adalah berasal dari wid yang artinya mengetahui. Jadi weda adalah pengetahuan suci yang diturunkan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa.
Weda dibagi menjadi beberapa bagian. Garis besarnya adalah Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Begitu juga Weda Semerti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, para maharishi penerima Weda yang disebut dengan sabda apa? Sabda keras. Resi, jawab yang keras. Sabda resi. Ya, demikianlah anak-anak penjelasan Bapak tentang kitab suci Weda. Nanti untuk selanjutnya kita bahas lagi tentang bagian-bagian ya. Nah, sebelum Bapak tutup, marilah kita bernyanyi sebentar ya. Nyanyinya gampang aja. Ini apa? Lagu Bali boleh atau lagu nasional saja ya. Lagu apa? Garuda Pancasila. Apa lagu Bali? Lagu Bali Gening Putri Ayu. Apa Dandong Dau? Apa Petang Dekat? Petang Bulan ya. Nah, yo silakan untuk biar lebih semangat. Sekarang kita satu, dua, tiga. Ya, demikianlah anak-anak penjelasan Bapak tentang kitab suci agama Hindu. Baiklah anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa pula. Berdoa. Mulai. Selesai. Sekarang kita akhiri dengan Paramo Santi.